Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-44 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode 44 ini, kita akan mendalami bagaimana cara bekerjanya Tritunggal dunia kegelapan, yaitu Antikristus, nabi palsu, dan agama Babel. Yang mana ketiganya ini di bawah kendali iblis secara langsung. Untuk mendalami ini, kita perlu melakukan pengenalan mendalam pada ketiga istilah ini. Nanti di Armageddon, Tuhan akan membinasakan Antikristus, nabi palsu, dan Babel, atau si pelacur besar itu. Babel sendiri di sini memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, kota Babel, yang kemungkinan besar akan menjadi ibu kota kekaisaran Romawi modern. Yang kedua, agama Babel sebagai perlambang roh jahat dari iblis yang bertujuan menyesatkan seluruh manusia di muka bumi dengan cara apapun. Yang ketiga, Babel gerejawi, yaitu gereja-gereja Tuhan yang dirasuki oleh ajaran Babel purba yang memang merajai agama-agama dunia kelak. Ajaran Babel purba ini sudah menyebar ke seluruh dunia sejak menara Babel dikacaukan oleh Allah Yahweh. Pada saat itu, dunia baru memiliki satu bahasa, dan masyarakat Babel purba ini disebarkan Allah ke seluruh dunia. Kemiripan ritual agama ini dengan mudah kita peroleh di kalangan penduduk asli Amerika, Eropa, Afrika Utara, dan Asia Timur, serta Pasifik. Ketika kekaisaran Babilonia dihancurkan oleh media Persia, banyak pejabat negara dan petinggi agama Babel yang melarikan diri ke Asia Kecil melalui Pergamus. Dari Pergamus mulai menyebar sampai ke Roma. Dari 7 sidang jemaat di Asia Kecil, hanya Pergamuslah yang memiliki begitu banyak berhala-berhala Babel dan dewa-dewi Yunani. Sidang jemaat Pergamus terpecah-pecah dan digelari sebagai sidang singgasana atau tahta iblis. Saudara-saudara yang terkasih, Antikristus dan nabi palsu merupakan satu kesatuan, yang mana nabi palsu mengembangkan ajaran Babel modern yang merasuk juga ke gereja. Semua ini dikendalikan oleh iblis atau si setan tua atau sang naga yang berwarna merah padam yang akan berperan besar di akhir zaman. Sebuah peristiwa yang terjadi di bumi kita ini yang diawali dengan dilanggarnya perjanjian damai bagi Israel oleh Antikristus yang memimpin Liga 10 Bangsa. Di sini, kita jangan sampai menyamakan kesusahan-kesusahan yang terjadi terus-menerus di atas bumi ini dan memblow up-nya seolah menjadi kesengsaraan besar. Jangan. Kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Sekali lagi, indikasinya hanyalah yang kita sebut tadi,
yang sekaligus merupakan saat-saat antikristus akan menampakkan diri. Ciri yang sangat terang benderang sebenarnya, karena peristiwa ini terjadi di seluruh dunia dan dapat diliput di seluruh media dunia. Sebelum semua ini terjadi, ada satu peristiwa yang benar-benar tidak ada tandanya, tetapi masanya memungkinkan sudah mencakup zaman kita sekarang. Itulah pengangkatan gereja, yaitu pengangkatan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebuah peristiwa yang hanya dialami oleh mempelai Kristus. Sekali lagi harus kita garis bawahi di sini. Hanya bagi mempelai Kristus, yaitu gereja atau orang yang hidupnya berkenan dalam persekutuan jemaat dengan Yesus Kristus. Jadi, bukan gereja secara fisik ataupun struktur organisasinya. Sedangkan untuk bagi kebangkitan orang-orang kudus, para martir Tuhan, dan lain-lain, nanti akan kita bahas di episode ke-46. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita dapat memahami hal di atas, adalah sebaiknya kita tidak berfokus pada media untuk menantikan saat terjadinya awal aksi si antikristus ini. Lalu kemudian kita bersiap-siap dengan hati tegang di depan televisi untuk menantikan peristiwa kesengsaraan besar dan Armageddon. Bila itu yang menjadi fokus kita, maka segalanya bisa jadi telah terlambat. Kita sudah mengabaikan perintah Tuhan untuk berjaga-jaga pada peristiwa pengangkatan gereja. Bila kita meremehkan perintah Tuhan itu, berarti kita sudah memilih hidup kita menjadi gadis bodoh yang kehabisan minyak lampu, yang ditugaskan untuk menyambut mempelai pria. Tuhan sangat mengasihi mempelai wanitanya. Oleh karena itu, Dia tidak ingin mempelai wanitanya mengalami kesengsaraan besar. Sehingga Dia mendahului perbuatan antikristus dengan maksud menyelamatkan mempelai wanitanya, yaitu gereja, atau lebih spesifik, gereja ini adalah kita semua yang telah menyerahkan hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Inilah jemaat sejati, bagaikan Philadelphia, yang hidupnya di dalam kasih persaudaraan atau hidup di dalam persekutuan kasih bersama-sama dengan Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang tidak diikutkan di dalam pengangkatan gereja, maka tetap akan mengalami kesengsaraan besar bersama orang fasik atau orang-orang yang tidak beriman pada Yesus Kristus. Setelah kesengsaraan besar berakhir, maka Tuhan Yesus Kristus tetap akan memeriksa keimanan jemaat yang masih hidup atau yang mengalami kematian di kesengsaraan besar. Apakah ada pertobatan atau tidak? Bila ada pertobatan di dalam skala mata Tuhan, maka Tuhan akan tetap menganugerahkan tubuh kekal, baik bagi yang sudah mati, yang akan dibangkitkan, maupun bagi yang masih hidup di masa kesengsaraan besar, untuk bersama-sama menghadiri pesta kawin anak domba, serta bersama Kristus memerintah di masa 1000 tahun.
Melihat ini semua, kita tidak bisa membayangkan betapa panjang dan dalamnya kasih Tuhan. Tuhan yang terus memberi kita kesempatan. Saudara-saudara yang terkasih, keadaan dunia yang sering tegang secara politik, yang mana sering dalam keadaan genting akibat ancaman perang nuklir, bukanlah bagian dari kesengsaraan besar. Sama sekali bukan. Seperti yang kita pahami dan sesuai dengan pengertian kesengsaraan besar di Alkitab, peristiwa ini diakibatkan oleh antikristus, atau bisa juga disebabkan oleh binatang yang muncul dari dalam bumi, yaitu binatang bertanduk dua seperti tanduk domba, atau si nabi palsu yang memaksa manusia untuk menyembah patung binatang dari laut. Tetapi yang jelas, kemungkinan antikristus memanfaatkan situasi dunia adalah suatu hal yang sudah pasti terjadi. Hal itu pasti akan dilakukan antikristus karena dia akan memimpin Liga 10 Bangsa di dunia ini. Kesengsaraan besar yang akan terjadi di tahap kedua dari 1x7 masa adalah efek arogansi antikristus. Dan pada saat itu juga Tuhan akan menutup kesengsaraan besar dengan melakukan penghukuman. Inilah klimaks atau puncak kesengsaraan besar dengan bermacam malapetaka, dengan tingkat kengerian dan kerusakan yang belum pernah terjadi di bumi. Dari semua gambaran dari kitab Wahyu 13 dan kitab Daniel 7 ayat 7, kita bisa mendeskripsikan sebagai berikut. Iblis atau sang naga sepertinya memiliki home base di tepi laut. Ketika dari dalam laut muncul binatang bertanduk 7 dan berkepala 10, sepertinya ini adalah pekerjaan iblis sendiri, sekaligus menggambarkan kebangkitan kekaisaran Romawi modern atau pemerintahan dunia. Sang naga memunculkan binatang yang keluar dari laut, yang menghadirkan antikristus. Antikristus inilah sebagai perwakilannya dalam mengendalikan pemerintahan dunia. Sekalipun antikristus memanglah manusia, tetapi dia memiliki kemampuan supranatural yang diperolehnya dari iblis. Saudara-saudara yang terkasih, dari episode sebelumnya kita mengetahui istilah kekaisaran Romawi modern lahir dari petunjuk di Daniel 7 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan kerajaan ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Sepertinya kekaisaran ini sudah menerapkan kemajuan teknologi yang terbaru. Marilah kita melihat informasi mengenai antikristus ini seperti yang diungkapkan Alkitab. Yang pertama, dia adalah manusia yang dikatakan berbilangan 666. Yang kedua, dia seorang non-Yahudi. Ini terlihat dari simbol kemunculannya dari binatang keempat di penglihatan Daniel, yaitu binatang yang menggambarkan kekaisaran Romawi. Binatang keempat ini sudah menghancurkan 3 binatang sebelumnya yang melambangkan Babilonia, Media Persia, dan Yunani.
Jadi, antikristus kemungkinan besar berkebangsaan Romawi. Yang ketiga, antikristus sangat membenci Israel. Dan ini sepertinya merupakan sifat turunan dari iblis yang menjadikannya melalui proses kehadiran binatang yang muncul dari dalam laut, yang sekaligus juga melahirkan binatang dari dalam bumi sebagai simbol nabi palsu. Yang keempat, dia seorang ateis. Dikarenakan dia sama sekali tidak menaruh hormat terhadap ilah-ilah semua agama, terlebih kepada Allah, Yahweh. Yang kelima, antikristus mungkin keturunan 4 kekaisaran zaman dahulu, karena sangat dekat kaitannya dengan nubuat di kitab Daniel, dari mulai Babilonia, Media Persia, Yunani, atau Romawi. Banyak pemuka agama Kristen mengatakan antikristus adalah tokoh zaman dahulu yang dibangkitkan oleh iblis. Sejujurnya, saya tidak bisa mendukung pernyataan mereka itu. Iblis bisa jadi diizinkan Allah memiliki kemampuan supranatural, tetapi iblis tidak akan pernah memiliki kuasa membangkitkan orang dari kematian. Kuasa supranatural tidak pernah memiliki ciri-ciri natural. Jadi, kehadiran segala makhluk yang berlatar belakang supranatural ini sifatnya pemaksaan. Artinya, bukan hasil kreasi karya ilahi. Sebagai contoh, pada manusia, dia harus memiliki roh manusia. Allah juga tidak mungkin membangkitkan orang dari kematian untuk melayani iblis. Karena alasan-alasan inilah, saya lebih cenderung mengatakan bahwa antikristus kemungkinan besar memiliki kaitan sejarah dengan 4 imperium zaman dahulu. Saudara-saudara yang terkasih, dari Wahyu pasal 7 dan pasal 8 digambarkan sebuah tanduk kecil yang tumbuh di antara 10 tanduk yang sudah terlebih dahulu ada. Tanduk kecil inilah si antikristus yang akan memimpin 10 negara. Tanduk kecil ini cukup jelas dirinci oleh Daniel di Daniel 7 ayat 8. Pada saat zaman akhir inilah nubuat Daniel mengenai kehancuran Romawi akan tergenapi, yang memang belum terjadi di perjanjian lama. Hal ini sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Kerusakan yang diakibatkan oleh kekaisaran Romawi ini di masa kesengsaraan besar sangatlah mengerikan. Marilah kita membaca dari Daniel 7 ayat 8, ayat 19, dan ayat 23 sampai 25. Marilah kita membacanya. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap
dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya sesuai dengan namanya adalah antikristus. Sasaran utamanya sama dengan nabi palsu. Nabi palsu dan antikristus memiliki kombinasi yang sangat luar biasa. Nabi palsu melakukan penghancuran secara rohani, dan antikristus menghancurkan secara fisik. Kombinasi yang sangat mengerikan, dan keduanya dikendalikan si Satan tua, yaitu iblis sendiri, yang membentuk Tritunggal dunia kegelapan. Binatang yang muncul dari laut menggambarkan identitas yang mereka warisi dari iblis, yaitu dia sudah terluka dan lukanya itu telah sembuh, dan dia akan menyesatkan manusia di seluruh bumi. Benar-benar iblis besar dengan niat yang begitu jahat meluluh lantakkan manusia, ciptaan yang paling dikasihi Tuhan. Antikristus dan nabi palsu inilah bentuk simbol perlawanan iblis secara maksimal. Setelah tidak mampu melawan Tuhan head to head di sorga, dia diusir dari sorga dengan luka parahnya dalam bentuk roh yang telah rusak, yang mengakibatkan dia tidak diakui lagi sebagai warga negara sorga. Lukanya telah sembuh total. Malaikat yang dulu bernama Lucifer itu sudah berubah sepenuhnya menjadi iblis, raja kegelapan. Perlawanan iblis berlanjut yang kemudian berpindah tempat dari sorga ke alam manusia. Dia memunculkan antikristus, dia memunculkan nabi palsu, dan dia mengendalikan seluruh roh kejahatan dan agama di seluruh dunia, serta menyatukannya di dalam sebuah agama yang disebut Alkitab Babel besar, yang sekaligus adalah ibu kota Kekaisaran Romawi modern. Saudara-saudara yang terkasih, bila nabi palsu menghancurkan secara rohani, maka antikristus menghancurkan secara fisik dengan sasaran utamanya adalah Israel. Manusia lainnya adalah side effect target antikristus. Sekalipun demikian, manusia umum tetap mengalami penderitaan yang mengerikan. Iblis melalui antikristus memiliki tekad menghancurkan Israel, karena dia tahu bahwa Israel adalah gambaran seorang istri yang telah dinikahi Allah Yahweh. Jadi, kebencian antikristus kepada Israel memang sangat luar biasa dan memang memiliki dasar. Marilah kita membaca kitab Wahyu 12 ayat 1-6
dan dilanjutkan ke ayat 13 sampai 14. Dan kita berfokus di ayat 6 dan ayat 14. Marilah kita baca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Mari kita lanjutkan dari Wahyu 12 ayat 13 sampai 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat gambaran kitab Wahyu, di mana seekor naga merah padam sedang mengejar seorang wanita yang baru melahirkan. Wanita ini adalah gambaran dari Israel yang menurunkan juru selamat manusia yang akan menjadi bom waktu penghukuman, yaitu penghitungan waktu mundur bagi iblis, yang berarti akhir sepak terjangnya sudah dihitung Allah. Bagi iblis tidak ada pilihan lain. Dia tidak akan bisa berubah, dikarenakan esensinya seluruhnya adalah roh, yang berarti bila ternoda sedikit saja, seluruh dirinya akan ternoda. Iblis hanya memiliki satu pilihan, yaitu menyeret manusia sebanyak mungkin menyertainya ke neraka, sebagaimana dia berhasil menjatuhkan sepertiga malaikat sorga. Gambaran bagi iblis sudah kita lihat di penampakan batin melalui Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Iblis dan seluruh pengikutnya dihakimi di tahta putih besar untuk dihukum selamanya. Titik poin kita di sini. Saya tetap mengajak saudara semua berfokus untuk memilah yang mana perang antar umat manusia dan yang mana perang yang dilakukan Tuhan untuk menghukum iblis dan pengikutnya. Ini sangat sering ditanamkan Kristus dan para rasulnya agar tidak dipengaruhi nabi-nabi palsu yang mencampur adukan kedua hal tersebut. Karena musuh Allah itu ada yang terlihat kasat mata
seperti binatang yang muncul dari dalam bumi dan laut, seperti nabi palsu dan anti Kristus. Tetapi banyak yang hanya berupa roh jahat yang hanya bisa kita rasakan melalui aura jahatnya. Iblis sendiri juga tidak akan dapat dilihat manusia. Tetapi di zaman depan kita dapat mengenalinya melalui antikristus dan nabi palsu. Inilah Tritunggal dunia kegelapan. Antikristus dengan pemerintahan dunianya, dan nabi palsu dengan penyebaran agama Babel, yaitu agama yang merupakan kumpulan seluruh penghujatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.